Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini kita kembali akan melanjutkan materi mengenai cara pembuatan obat tradisional yang baik atau disingkat dengan CPOTB. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, CPOTB sebagaimana yang kita bahas di minggu kemarin itu merupakan suatu aturan baku yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur suatu obat tradisional atau obat herbal itu bisa menjamin kualitas, keamanan, khasiat, dan mutu dari produk obat tradisional sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jadi pada dasarnya CPOTB ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengandalkan keamanan obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat secara umumnya. Karena kita ketahui sekarang pola penggunaan obat tradisional itu sendiri itu sudah sangat luas, sehingga perlu suatu aturan baku atau standar yang digunakan untuk menjamin bahwa obat tradisional itu aman digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, penggunaan obat tradisional sendiri kita ketahui itu sangat luar biasa, sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan di beberapa negara obat tradisional itu justru memiliki pasar yang sangat luas, termasuk juga di Indonesia, China ya, di wilayah Asia yang memiliki pasar obat tradisional dan obat herbal yang sangat luas. Nah, berkaca dengan hal tersebut, karena permintaan masyarakat cenderung banyak, maka untuk menjamin bahwa penggunaan obat tradisional itu aman dan bisa menjamin kualitas dan khasiat yang diberikan, maka perlu sebuah standar yang disebut dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Oke ya. Nah, persyaratan mutu obat tradisional sendiri itu sudah diatur dalam pasal 6 ayat 2 Permenkes nomor 7 2012 tentang registrasi obat tradisional, sehingga perlu menetapkan peraturan Kepala Badan POM untuk terkait hal tersebut. Nah, muncul peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional yang merupakan pengganti dari keputusan Menkes 94 tentang persyaratan obat tradisional yang dicabut melalui Permenkes ya nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Nah, jadi pada dasarnya dalam hal penerapan CPOTB, penggunaan obat tradisional itu sudah diatur terkait registrasi dan penjaminan mutu terhadap obat tradisional tersebut yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan, yang kemudian juga diuraikan juga di dalam standar CPOTB yang sudah diatur oleh Badan POM. Nah, semuanya saya harapkan juga sudah mendownload CPOTB tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan POM, sehingga dapat lebih jelas memahami setiap detail yang dibahas di dalam CPOTB tersebut. Itu sangat jelas di sana ya, terkait penggunaan obat tradisional dari registrasi sampai dengan sistem pengawasan mutu dari obat tradisional itu sendiri. Oke. Nah, kita ketahui obat tradisional menurut Undang-Undang Kesehatan 2009 merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini definisi obat tradisional secara undang-undang. Nah, jadi pada dasarnya obat tradisional tentu berbahan dasar tradisional yang digunakan secara empiris, yang kemudian diangkat secara saintifik untuk digunakan secara menyeluruh. Nah, tentu kalau pandangannya saintifik, maka tentu ada standar mutu yang harus diterapkan. Maka di sana peran penting CPOTB digunakan ya. Nah, Permenkes 7 2012, kriteria obat tradisional yang dapat diberikan izin edar yang pertama adalah dia menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Artinya bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang memang dijamin kualitasnya aman digunakan untuk obat tradisional, yang tentunya sudah melalui suatu tahapan uji. Nah, jadi ada profil daripada masing-masing obat tradisional tersebut
Yang mana ketika digunakan, itu obat tradisional itu aman untuk digunakan masyarakat. Dibuat dengan menerapkan CPOTB. Ya, jelas ya, standarnya sudah ada. Kemudian memenuhi persyaratan Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau persyaratan lainnya yang diakui. Nah, jadi semuanya silahkan juga. Selain mendownload CPOTB, semua bisa download juga yang namanya Pharmacopoeia Herbal. Nah, di sana juga sangat jelas mengatur pemberian dari masing-masing obat tradisional. Ya, kalau semuanya bisa buka Pharmacopoeia 3, Pharmacopoeia 4, Pharmacopoeia 5. Nah, itu menjelaskan obat-obat berbahan sintetis, bahan kimia ya. Nah, kalau Pharmacopoeia Herbal dia khusus berbicara masalah herbal yang tentunya sudah melalui berbagai macam uji. Kemudian berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun dan secara ilmiah. Nah, jadi minimal sekali itu ada hasil empiris yang kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah melalui suatu riset praklinik. Penandaan berisi informasi objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Jadi harus sangat jelas penandaannya. Nah, jadi ketika 5 hal ini sudah terpenuhi, maka izin edar obat tradisional itu bisa diberikan oleh Badan POM yang dibuktikan dalam bentuk POM TR ya biasanya. POM untuk obat tradisional. Nah, jadi 5 poin ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat izin edar obat tradisional sesuai dengan standar yang seharusnya. Oke. Nah, saya kembali ya, berbicara mengenai ini, penandaan obat tradisional. Nah, kita ketahui sampai saat ini banyak sekali klinik-klinik pengobatan tradisional, kemudian obatnya sendiri yang diproduksi yang overclaim. Nah, ini diharapkan ketika menggunakan obat tradisional itu tidak overclaim, karena sejatinya tidak seluruh obat tradisional itu bisa mengobati seluruh penyakit. Nah, yang kita dapati di lapangan saat ini adalah hampir semua obat tradisional kadang itu ditulis overclaim. Jadi hampir seluruh penyakit itu bisa diobati dengan obat tradisional. Nah, jadi untuk kepentingan komersial itu biasanya menggunakan itu overclaim. Jadi semua ditulis, jantung, hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, jadi itu perlu sekali pengkajian secara mendalam ya untuk membuktikan itu. Maka overclaim ini sangat dihindari, jangan sampai itu menyesatkan konsumen. Oke ya, pentingnya mutu obat tradisional yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pangsa pasar tentunya. Menekan biaya, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan ketaatan konsumen, dan menjamin keamanan dari khasiat. Jadi pada dasarnya mutu obat tradisional itu dicapai, maka tentu ada dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat dan bagi perusahaan itu sendiri yang memproduksi. Jadi ketika obat tradisional itu dijamin kualitasnya, khasiatnya digunakan sama, maka secara otomatis maka kualitas perusahaan akan mengikuti, reputasi akan mengikuti ya. Oke, selanjutnya. Nah, pemenuhan persyaratan keamanan. Ada mutu, ada manfaat, ada keamanan. Yang mana 3 hal ini menjadi aspek yang penting dalam penjaminan mutu dari obat tradisional. Jangan sampai dia hanya bermutu tapi tidak aman. Dia bermutu, bermanfaat tapi tidak aman. Nah, itu berbahaya. Dia bermutu, aman tapi tidak bermanfaat, juga tidak berbahaya. Dia aman, bermanfaat tapi tidak bermutu. Nah, juga tidak akan bagus. Maka 3 aspek ini harus dipenuhi. Nah, terkait mutu adalah teknologi ya, formulasinya, angka cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan uji stabilitas. Terkait keamanan, sifat bahan, toksisitas, alergi, interaksi, dan sebagainya. Kemudian terkait manfaat, ada kadar bahan, ada evaluasi empiris, praklinik, klinik untuk mendukung klaim. Nah, kita ketahui obat tradisional yang sampai uji klinik tidak banyak sekarang ya. Obat tradisional yang sudah mencapai uji klinik itu disebut dengan fitofarmaka, dan itu bisa masuk ke dalam ranah resep, pelayanan kesehatan melalui resep. Nah, kebanyakan obat tradisional itu sekarang hanya dalam bentuk jamu, kemudian ada beberapa yang sudah naik menjadi obat herbal terstandar.
dan ada lagi yang naik menjadi pitofarmaka. Tapi yang pitofarmaka itu bisa dihitung jari ya sampai saat ini. Karena memang harus melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, kemudian juga melalui post marketing drug surveillance untuk mengetahui kebenaran daripada khasiat setelah diedarkan kepada pasar. Oke, obat tradisional ada produk jadi, ada obat dalam, ada obat luar. Nah, obat dalam tentu yang digunakan untuk konsumsi melalui oral, rajangan, serbuk simplicia ya. Kalau dia dalam bentuk sediaan ada effervescent, pil, kapsul, tablet dan seterusnya. Kemudian obat luar itu yang digunakan di luar tidak untuk ditelan, maka ada sediaan cair berupa cairan obat, kemudian semi padat, salep, krim, kemudian ada sediaan padat, parem, pilis, tapel, koyok, suppositoria untuk wasir dan sebagainya. Nah, hampir sama dengan obat jadi ya, obat jadi yang berbahan kimia. Cuma bedanya hanya pada zat aktif. Kalau zat aktif obat tradisional tentu berasal dari herbal. Berasal dari hewan, berasal dari tumbuhan, berasal dari mineral yang belum mengalami proses apapun ya. Nah, jadi perbedaannya hanya di sana. Tapi dari sisi bentuk sediaan, dari sisi produk itu semua sama. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah parameter persyaratan mutu dari obat tradisional. Obat dalam dan obat luar itu hampir sama saja. Itu ada uji organoleptik obat dalam, kadar air, seragaman bobot. Ya biasanya untuk tablet ini serbuk. Kemudian waktu hancur kecuali rajangan dan simplicia. Kemudian cemaran mikroba, aflatoksin, cemaran logam berat dan bahan tambahan. Kalau obat luar dia sedikit berbeda, ada organoleptik sama ya, bau, kemudian warna, kemudian rasa, tekstur dan sebagainya. Kemudian ada volume terpindahan untuk sediaan cair, kadar air, sediaan padat ya, waktu hancur, sediaan padat, kemudian seragaman bobot, sediaan padat juga, kemudian ada cemaran mikroba dan bahan tambahan. Jadi perbedaannya sedikit di sana antara parameter obat dalam dan obat luar. Nah, di sini ada persyaratan mutu kadar air dalam cemaran mikroba obat dalam, bisa dilihat standarnya berbeda ya, antara bentuk sediaan rajangan yang diseduh dengan air panas, ada yang rajangan yang direbus sebelum digunakan, ada juga serbuk simplicia yang sudah diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Nah, berbeda ya, kadar air sama, tidak lebih dari 10%, kemudian cemaran mikrobanya yang mungkin sedikit berbeda. Kalau ALT ya, kurang dari sama dengan 10 pangkat 6 koloni per gram. Kalau yang rajangan yang direbus sebelum digunakan itu 10 pangkat 7. Kalau serbuk dia 10 pangkat 6 juga ya, hampir sama. Nah, jadi bisa dilihat masing-masing. Di sana ada ALT, AKK, E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Staphylococcus aureus dan sebagainya. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ada ini persyaratan mutu waktu hancur dan cemaran mikroba untuk obat dalam. Waktu hancurnya, nah ini beda-beda sesuai bentuk sediaan nih. Pil, kapsul, kapsul lunak, tablet, kemudian tablet salut, salat gula, effervescent. Pil itu kurang dari 60 menit, kemudian kapsul kurang dari 30 menit, kapsul lunak 60 menit, tablet tidak bersalut 30 menit, kemudian tablet bersalut 60 menit, effervescent 5 menit ya. Film strip 5 detik. Nah, kemudian cemarannya ALT tidak lebih dari 10 pangkat 4 koloni per gram, AKK tidak lebih dari 10 pangkat 3 koloni per gram, dan semua bakteri harus negatif. Nah, untuk cemaran mikroba obat luar juga berbeda-beda, bisa dibaca sendiri, ada sediaan cair, sediaan semi padat, dan sediaan padat yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari jenis sediaannya ya. Nah, jadi bisa dibaca di sini ada standar tersendiri tergantung dari jenis bentuk sediaannya dan tergantung lagi dari mikroba yang diuji. Nah, sanksi ya. Nah, ini cukup penting. Nah, bagaimana jika
Ketika kita memproduksi obat tradisional yang kemudian diedarkan secara komersial kepada masyarakat, namun tidak memiliki izin edar. Tidak memiliki izin edar berarti dia tidak pernah diuji keamanan, mutu, dan khasiat. Maka sanksinya adalah 1 peringatan tertulis. Jika masih dilakukan, maka penarikan obat tradisional dari peredaran. Atau dia memiliki izin tapi tidak memenuhi syaratnya. Penghentian sementara kegiatan produksi, dan yang keempat adalah pencabutan izin. Dan yang terakhir, penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi selama 6 bulan pelaksanaan. Nah, kemudian bagaimana cara mengajukan CPOTB? Industri jamu obat tradisional dalam berkegiatan hendaklah menerapkan CPOTB. Nah, yang berwenang adalah Badan POM, Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikat CPOTB, penilaian menyeluruh terhadap pemenuhan persyaratan CPOTB. Tujuan sertifikasi dan resertifikasi, perubahan tata ruang, penambahan fasilitas, tindak lanjut hasil penilaian, dan dilakukan oleh tim sertifikasi CPOTB. Sertifikatnya berlaku selama 5 tahun, kemudian jika sudah melewati, maka harus melakukan resertifikasi. Sertifikat CPOTB itu berlaku untuk setiap bentuk kesediaan. Nah, jadi perlu diperhatikan ini, poin pentingnya adalah berlakunya 5 tahun dan perlu dilakukan resertifikasi untuk kedepannya jika sertifikat itu sudah habis. Kemudian jika sertifikat CPOTB itu sudah habis, maka harus dilakukan perpanjangan atau yang disebut dengan resertifikasi, dan itu dia berlaku untuk setiap bentuk sediaan. Jadi tergantung lagi bentuk sediaannya. Ketika bentuk sediaan berubah, maka juga harus dilakukan pelaporan. Ketika ada penambahan bentuk sediaan, maka dilakukan sertifikasi CPOTB juga untuk sediaan tersebut. Nah, tahapannya adalah pertama, persetujuan dana bangunan, rencana induk pengembangan dikeluarkan oleh BPOM. Kemudian izin industri atau usaha, IOT, IEBA, UKOT, UMOT ya. Kemudian sertifikasi. Nah, ini administrasinya, saya pikir ini cukup penting juga. Data administratif dan data teknis, ada surat permohonan ya, kemudian RIP-nya. Kemudian permohonan sertifikat CPOTB berupa surat permohonan juga dan bukti pembayaran PNPB. Kemudian ada datanya RIP, rencana induk pembangunan, kemudian dan dokumen sistem mutu sesuai CPOTB. Kemudian ada lagi resertifikasi, maka sama surat permohonan dan bukti pembayaran PNPB, ada RIP IOT, badan sertifikasi CPOTB, dan dokumen sesuai dengan CPOTB. Kemudian permohonan perubahan fasilitas CPOTB yang memerlukan suatu inspeksi. Datanya sama ya, surat permohonan dan bukti PNPB, kemudian dokumen rencana perubahan, fotokopi sertifikat CPOTB, dan rencana induk pembangunan. Nah, jadi ketika ada perubahan fasilitas yang memerlukan suatu inspeksi lagi, maka diperlukan kembali resertifikasi. Perubahan sertifikat CPOTB karena perubahan administrasi. Nah, ini juga boleh. Buktinya kemudian bukti pembayaran dan surat permohonan. Dokumen rencana perubahan dan sertifikat CPOTB yang sudah didapatkan terdahulu. Oke. Permasalahan yang sering timbul. 1. Pelaku usaha tidak menyampaikan rencana CAPA melalui kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga tidak dapat mencegah keterulangan terjadinya ketidaksesuaian. Penyelesaian ketidaksesuaian memerlukan waktu, misal renovasi, perbaikan gedung, dan sebagainya. Bukti dukung tidak dilampirkan dan tidak preventif koreksi yang dilakukan yang tidak berkaitan dengan temuan. Nah, jadi ini hal-hal yang mendasar yang biasa kekeliruan dari yang punya perusahaan dalam hal mengurus CPOTB, sehingga sertifikat CPOTB-nya mungkin tidak akan diberikan. Oke ya.
Kira-kira itu beberapa hal yang menjadi poin penting dalam pembicaraan kita hari ini terkait dengan CPOTB, yang mana pada dasarnya CPOTB itu wajib dimiliki oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri obat tradisional. IKOT, industri kecil obat tradisional, IEBA, industri ekstrak bahan alam, industri UMOT ya, usaha menengah obat tradisional, maupun IOT, industri obat tradisional yang skalanya jauh lebih besar. Semua harus memenuhi persyaratan mutu, yang mana tujuannya adalah untuk menjamin kualitas, khasiat, dan keamanan dari obat tradisional tersebut. Nah, jadi itu menjadi hal yang penting bagi kita dipahami oleh semuanya, dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai membeli obat tradisional yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki kejelasan dalam hal registrasi dari obat tradisional tersebut. Nah, itu masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan selain pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, Badan POM, dan sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.